Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Beraninya Kau Main Api. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Di luar dugaan Alina, Han tiba-tiba menggenggam tangannya. Mas selalu cari kamu, Lin. Mas nunggu kamu. Kabar dari kamu. Alina berusaha menarik tangannya. Namun karena genggaman Han terlalu erat, maka usahanya sia-sia. Mas minta maaf, Lin. Ayo kita pulang. Han mencium tangan Alina. Rumah sepi gak ada kamu, Lin. Sepi? Alina tersenyum mengejek. Ya jelas sepi lah. Kamu pasti lebih sering keluar sama pacar kamu itu kan? Dia menekankan nama pacar. Astagfirullahaladzim, Mas bisa membuktikan kalau Mas gak selingkuh. Alina mengibaskan tangan. Udahlah, itu gak penting. Kita udah gak ada urusan apa-apa lagi. Perempuan itu bangkit dan menarik lebih keras agar tangannya terlepas dari genggaman Han. Kalau kamu belum menceraikan aku karena takut ada anak, sekarang semuanya udah jelas. Jadi sekarang pulanglah. Dan urus semua perceraian kita, biar kamu bisa nikah secara sah sama pacar kamu itu. Setelah mengatakan itu, Alina segera memanggil petugas keamanan untuk mengusir Han. Namun sewaktu meninggalkan lobi, dia masih sempat mendengarkan saat Han berkata, "Saya suaminya, saya bisa membuktikan kalau saya suaminya." Sebelumnya, kantor tempat Alina bekerja memang sering menerima klien dari berbagai daerah. Jadi bukan suatu hal aneh ketika jauh-jauh hari diberitahu mereka akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Jakarta. Namun Alina tidak pernah menyangka bahwa Han menjadi bagian dari tim yang dikirim dari ibu kota. Setahu Alina, dulu Han tidak bernaung di perusahaan itu. Menjunjung tinggi profesionalisme, mau tidak mau Alina pun harus memperlakukan Han dengan baik dalam setiap pertemuan di kantor. Sialnya, Han justru bertingkah sebaliknya. Setelah diabaikan waktu berkali-kali datang ke kos-kosan, Han mencari kesempatan ketika mereka makan siang bersama para kolega. Tiba-tiba saja, Han membukakan tutup botol air mineral dan menuangkannya pada gelas Alina. Tentu saja perlakuan manisnya itu membuat orang-orang yang satu meja saling pandang satu sama lain. Perilaku Han dianggap terlalu lancang. Mau Mas bantu potongin dagingnya? Demi apapun, Alina ingin sekali mencakar wajah Han menggunakan garpu di tangannya. Kebetulan sekali, mereka duduk berhadapan sehingga Alina bisa dengan mudah menginjak sepatu yang dikenakan Han dengan harapan lelaki itu berhenti melakukan hal konyol. Walaupun begitu, untuk menutupi kedongkolan hatinya di depan kolega, Alina tersenyum semanis mungkin. Terima kasih, saya bisa sendiri. Orang-orang di sana beranggapan bahwa Han sedang berusaha menggoda Alina secara terang-terangan. Alhasil, tolakan halus yang Alina tunjukkan membuat Han serta-merta ditertawakan oleh rekan satu timnya sendiri. Tahu kelemahan Alina yang tidak akan berkata ketus di depan banyak orang, Han juga memanfaatkan makan siang itu dengan baik. Kebetulan, dalam acara itu tidak terlalu formal, sehingga mereka bisa santai tanpa membicarakan pekerjaan. Dengan sangat terpaksa, Alina menyungkar senyum kepada Han. Dia juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan suara lembut dan sopan. Di luar kantor, jangankan tersenyum, Alina bahkan mengabaikan Han yang selalu datang ke kos-kosan. Malahan, dia tahu kalau selama ini Han diam-diam menguntit kemanapun Alina pergi. Jadi selama Han berada di Bali, Alina menahan diri untuk tidak menemui buah hatinya. Padahal, biasanya dia akan datang setiap hari selesai bekerja. Sebenarnya Alina merasa bersalah karena takut anaknya menunggu kedatangannya. Namun demi menyembunyikan semuanya dari Han, maka Alina terpaksa melakukannya. Dia juga sudah menelpon seseorang agar memberikan pengertian kepada anaknya yang masih balita. Seminggu kemudian, tepat setelah kepulangan Han dan timnya ke Jakarta, Alina segera ke pusat perbelanjaan. Dia membeli sembako dan kebutuhan bayi. Taksi yang ditumpangi Alina berhenti di sebuah cafe house. Rumah besar dengan halaman luas itu adalah sebuah yayasan yang menampung bayi-bayi yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Seharusnya, anak Alina tidak semestinya tinggal di sana karena kehadirannya sangat diharapkan. Namun ada alasan kuat mengapa dia terpaksa berada di sana dan terpisah dengan mamanya. Alina bergegas turun dari taksi sembari menenteng plastik-plastik besar berisi belanjaan.
dia melangkah masuk ke rumah itu dan segera menyerahkan barang bawaannya kepada petugas di sana. Setelah mengenakan hand sanitizer dan memastikan dirinya steril, barulah Alina mencari anaknya yang ternyata sedang berada di playground. "Hai Lin," Bunda Vio, pemilik yayasan itu menyapa begitu melihat kedatangan Alina. "Sudah selesai urusanmu?" Alina tersenyum dan mengangguk. Selama 1 minggu kemarin dia menelpon Bunda Vio dan berkata, sedang banyak urusan sehingga belum bisa datang. Padahal dia hanya tidak ingin Han tahu keberadaan anaknya. "Maaf sudah merepotkan Bun, Ciara rewel ya?" Wanita yang akrab disapa Bunda Vio itu menggeleng. "Enggak kok, sepertinya dia hanya bosan karena biasa kamu ajak keluar. Jika anak-anak lain hanya bermain di playground atau halaman, maka lain dengan Ciara. Bocah berusia 2 tahun 2 bulan itu sering diajak jalan-jalan oleh Alina. Walaupun tumbuh di safe house, tapi Ciara jauh lebih beruntung dibanding bayi-bayi lainnya yang langsung ditinggalkan oleh ibu mereka. Setidaknya, Ciara tetap bisa merasakan dekap hangat seorang ibu meski dengan waktu yang terbatas. Bocah perempuan itu berpipi gembil menghambur ke pelukan Alina. Tawanya yang renyah menjadi melodi paling indah penawar lelah. "Mama!" Alina bahagia sekali setiap kali Ciara memanggilnya dengan manja. Semua kesakitan atas pengkhianatan Han seakan-akan langsung hilang. Alina membawa Ciara keluar playground. Dia menyuruh anaknya itu untuk melambaikan kepada teman-teman dan beberapa pengurus di sana. Karena sudah lancar berjalan, Ciara menolak digendong. Bocah itu malah berlari saat menyusuri jalan menuju pintu gerbang. Di belakangnya Alina mengejar sampai kewalahan. "Tunggu mama, nak." Perempuan itu mempercepat langkah karena anaknya semakin kencang berlari. Dia takut Ciara tersandung dan jatuh. Ciara malah cekikikan. Dia sangat senang karena semakin kencang berlari, maka sepatunya akan terus berbunyi. Seperti yang Alina khawatirkan, Ciara tersandung langkahnya sendiri dan jatuh membentur paving block. "Sayang!" Alina tidak menyelesaikan kalimatnya karena tiba-tiba ada yang menggendong Ciara. Lidah perempuan itu keluh, otaknya terlalu tumpul untuk menarik simpul. Mengapa Han masih berada di Bali? Bukankah lelaki itu sudah kembali ke Jakarta tadi pagi? Tangis Tiara berhenti. Bocah bermata bulat itu menatap laki-laki yang tengah menggendongnya. "Sakit sayang?" Han menghapus air mata di pipi Ciara, sementara pipinya sendiri dibiarkan basah. "Papa obatin ya." Satu hal yang ditakutkan Alina jika Han bertemu Ciara adalah lelaki itu membuat drama. Dan benar saja. Walaupun Alina sudah berusaha mengambil alih anaknya, Han bersikeras untuk tetap menggendongnya. "Lepasin, aku gak mau ribut," ujar Alina pelan. Sebenarnya dia berharap Ciara menangis dan berontak dari gendongan Han, namun bocah itu malah menatap kedua orang tuanya bergantian. "Kita harus bicara, Lin." Han merapikan rambut Ciara yang ikal. "Ada banyak hal yang harus kita bicarakan." Alina mendegus. "Aku udah pesan taksi," ujarnya sembari menunjuk sebuah taksi yang berhenti tak jauh dari pintu gerbang. Masih menggendong Ciara, Han berjalan mendekat ke taksi itu. Dia mengetuk kacanya, lalu bicara dengan sopir yang menyebulkan kepala keluar. Entah apa yang dibicarakan, tapi setelah Han memberikan selembar uang ratusan ribu, mobil itu pergi. Han kembali mendekati Alina yang dari tadi memandanginya dengan sinis. "Ayo, kita cari tempat untuk bicara." Alina tidak punya pilihan selain mengikuti langkah Han, lalu masuk ke mobil yang disewa lelaki itu. Sementara, Ciara baru dipindahkan ke pangkuan Alina setelah Han duduk di balik kemudi. Sebelum melajukan mobilnya, Han menyempatkan diri untuk mengusap kepala Ciara. "Kita jalan-jalan ya sayang." Dada Alina bergemuruh. Dia jadi ingat dulu Han juga sering mengajak Darren jalan-jalan, dan tentu saja ada Brenda yang bersamainya. "Lin, kamu tahu kafe yang ada playgroundnya nggak?" Han yang sedang mengemudi melirik Alina. Perempuan yang ditanya itu pura-pura tidak mendengar. Dia malah memeluk Ciara erat-erat sembali memalingkan wajah ke kiri. Merasa diabaikan, Han meraih ponselnya. Dia mengetik sesuatu di kanal pencarian. Suara merdu seseorang wanita memberi petunjuk jalan ke sebuah kafe yang menyediakan tempat bermain untuk anak-anak. Padahal butuh setidaknya setengah jam agar sampai di lokasi itu. "Gak usah aneh-aneh, ini udah sore dan Ciara gak boleh pulang malam," kata Alina tanpa menoleh kepada Han. "Namanya Ciara." Tangan Han terulur untuk mengusap kepala anaknya. "Papa." "Kalau mau celaka jangan bawa orang lain." Han langsung menarik tangannya dan memegangi kemudi dengan kedua tangan. Lelaki itu mengumumkan kata maaf sebelum akhirnya menawarkan kafe terdekat. Dalam kamus perempuan, diam adalah tanda setuju. Setidaknya,
Itu yang Han ketahui sehingga dia membelokkan mobilnya ke sebuah kafe setelah Alina tidak menyahuti tawarannya. Lelaki berkemeja marun itu segera turun dan berlari kecil ke pintu sebelah kiri. Walaupun Alina lebih dulu membuka pintu, tapi tidak menyurutkan niat Han untuk membantu. "Gak usah," Alina menyairkan tangan Han yang hendak mengambil Ciara dari pangkuannya. Han mengangguk. Dia menahan pintu agar Alina dan anaknya bisa keluar. Sewaktu meniti undakan tangga di teras kafe, Han merangkul Alina. Namun baru 1 detik tangan itu tersampir. Alina lebih dulu berkelit dan menatap Han dengan tajam. Alina berjalan mendahului menuju sofa warna-warni dekat jendela kaca. Dia mendudukkan Ciara di sebelahnya. Han menyusul beberapa saat kemudian dan mengambil alih kursi di depan anak istrinya. "Ciara mau pesan apa, sayang?" Han merendahkan kepalanya agar sejajar dengan Ciara. Bocah itu tidak merespon karena menganggap Han adalah orang asing. Dia justru mendongak ke arah Alina. Kepada Ciara tentu saja, Alina tidak menunjukkan wajah masam. Dia tersenyum sembari mengusap pipinya. Wanita itu kemudian memesan beberapa makanan, diikuti oleh Han. Butuh waktu sekian menit sampai makanan datang. Dan dalam jeda itu pula, Alina memanfaatkan untuk mengajak Ciara bermain menebak warna pada tiap-tiap sofa di kafe itu. "Sekarang, coba warna merah mana?" tanya Alina dengan lembut. Namun detik berikutnya, dia mendelik saat tangan Han terulur mengusap pipi Ciara. "Tangan kamu kotor, jangan pegang-pegang sembarangan," Alina berdesi sembari melirik sinis. Han segera beranjak ke meja bar. Lelaki itu membubuhkan hand sanitizer pada kedua telapak tangannya. Padahal maksud Alina bukan itu. Kuman di tangan Han tidak lebih menjijikan dari bekas Brenda. Han kembali, dia tidak lagi duduk di kursi, melainkan ikut di sofa yang Alina dan Ciara tempati. "Udah bersih," seperti anak kecil. Han lebih dulu mengangkat telapak tangan dan menunjukkan kepada Alina. Alina tidak sempat menyahuti perkataan Han karena pelayan datang membawa pesanan. Perempuan itu memilih menyuapi Ciara ketimbang meladeni Han yang tidak berhenti memandanginya. Perempuan itu baru menoleh saat Han menyodorkan ponsel yang sedang menyambungkan panggilan video. "Jangan gila kamu," ucap Alina setelah tahu bahwa Han sedang menelpon ibunya. Namun terlambat, panggilan video itu lebih dulu terhubung sebelum Alina meraih ponsel Han dan membatalkannya. Wajahnya dan Ciara terlanjur terlihat oleh Indah. "Ya Allah, Lin." Indah mendekap mulutnya sendiri. "Kalian apa kabar?" Wanita itu menyeka air mata. "Mama kangen sekali sama kalian." Alina tersenyum canggung. "Alhamdulillah baik, Ma. Mama apa kabar?" Ditanya seperti itu, tangis Indah malah pecah. Wanita itu terseduh-seduh sembari meminta Alina dan Ciara pulang. "Pulang, Lin. Mama mohon." Walaupun tahu Indah berkontribusi dalam perselingkuhan Han dan Brenda, tapi sebenarnya Alina tidak membenci mertuanya. Dia tetap menganggap Indah sebagai orang tua yang patut dihormati. "Lin, Mama jemput kalian ke Bali ya," ucap Indah di sela isak tangisnya. Alina memalingkan wajah dan mengercap-ngercap. Dengan suara yang serak dia berkata, "Enggak usah, Mah. Mama jaga kesehatan ya." "Kamu pulang kan, Lin?" Dan Alina tidak menjawab. Wanita itu mengansurkan ponsel kepada Han. "Ciara harus pulang." Alina mengambil tisu untuk membersihkan sisa makanan di bibir Ciara. Tanpa menghiraukan Han, dia bangkit membawa serta anaknya dalam gendongan. Han menyusul. Dia membukakan pintu untuk Alina dan memastikan anak istrinya masuk mobil dengan aman. Baru 5 menit perjalanan, Ciara tertidur di pangkuan Alina. Kening bocah itu berkeringat seolah AC mobil tidak berfungsi dengan baik. Alina mengusap peluh itu menggunakan jarinya. "Ini, Lin." Han memberikan selembar tisu yang Alina terima dengan enggan. "Mas, minta maaf udah bikin kalian begini, Lin. Mas sangat menyesal dulu nggak peka sama kamu." Alina menyibukkan diri dengan menyeka keringat Ciara. Meski begitu, telinganya tetap bisa mendengarkan semua yang Han katakan. "Dulu Mas memang sering pulang malam, Lin. Tapi demi Allah, Mas nggak pernah selingkuh dengan siapapun. Mas sayang sama kamu." Han menepikan mobilnya. Dia melepas sabuk pengaman agar bisa menghadap Alina sepenuhnya. "Mas mohon pulang, Lin. Tolong, percaya sama Mas." Hati Alina terlanjur sekeras batu. Dia tidak akan luluh hanya dengan mendengar ucapan Han barusan. Sumpah dan janji yang dilontarkan lelaki itu tidak ada artinya. "Mas udah gak berhubungan sama dia, Lin. Mas gak..." "Oh, jadi itu alasan kamu minta aku pulang?" Alina tersenyum sinis. "Karena udah gak ada yang ngurusin kamu?" "Ya Allah, Lin. Demi Allah, Mas minta kamu pulang karena Mas sayang sama kamu." Han mengusap kaki Ciara. "Ayo kita pulang. Kita tata semuanya dari awal." "Setelah kamu berkhianat?" Alina menggeleng keras.
Enggak, makasih. Aku udah bahagia hidup kayak gini. Aku gak mau berurusan lagi sama kamu. Kita punya anak, Lin. Alina menoleh dan menatap tajam. Jangan memanfaatkan anak demi keegoisan kamu. Perempuan itu mati-matian mengendalikan diri agar Ciara tidak terbangun. Sudah cukup, anak itu menderita karena harus tinggal di safe house. Alin tidak mau menyeretnya ke keluarga yang problematik. Alina ingin Ciara tumbuh di lingkungan yang baik, yang tidak perlu melibatkannya pada urusan orang-orang dewasa. Dia janji, tahun depan sudah bisa memboyong bocah itu tinggal berdua bersamanya. Mas gak memanfaatkan Ciara, Lin. Mas benar-benar ingin kita kembali seperti dulu. Seperti dulu? Aku nungguin kamu berjam-jam sedangkan kamu asik sama cewek lain. Alina menggeleng. Aku gak mau buang-buang waktu buat tungguin laki-laki kayak kamu, Mas. Kendati sudah 2 tahun lebih, Alina masih ingat dengan jelas semua yang Han lakukan padanya. Tidak ada satupun kesalahan lelaki itu yang luput dari benaknya. Semua masih terekam jelas betapa hatinya terjejas. Han menjatuhkan kepalanya di pangkuan Alina, tepat di atas kaki Ciara. Lelaki itu tertugu. Mas salah, Lin. Mas menyesal. Alina menyingkirkan kepala Han karena Ciara menggeliat tidak nyaman. Akibatnya, Han menggenggam tangan Alina dan menciumnya. Mas mohon pulang, Lin. Mas sayang sama kalian. Bahkan sebanyak apapun air mata Han berlinang, Alina tetap tidak memaafkan. Perempuan itu kekeh dengan pendiriannya. Pintu hatinya telah tertutup rapat untuk Han. Aku akan ke Jakarta. Han mendongak, walaupun matanya masih basah, tapi ada sejuta kebahagiaan yang terpancar dari sana. Tapi ada syaratnya. Han mengangguk tanpa keraguan. Mas akan kabulkan semua permintaan kamu, Lin. Alina tersenyum. Berikan dokumen pernikahan kita, biar aku yang mengurus ke pengadilan agama. Binar bahagia di mata Han sirna berganti dengan sorot kecewa. Dengar, Lin, sampai kapanpun Mas gak mau pisah sama kamu. Demi Allah, Mas sayang sama kamu dan anak kita. Sebenarnya Alina ingin berteriak saking muaknya mendengar omong kosong Han yang monoton. Namun dia sadar bahwa Ciara ada bersamanya. Bocah itu tidak boleh mendengar pertengkaran orang dewasa. Dan lagi, Alina terlalu lelah jika harus beradu urat dengan Han. Energinya harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang lebih positif. Jadi dia benar-benar ingin menyudahi semua urusan dengan lelaki itu secara baik-baik. Alina menghela nafas panjang, lalu balas menatap Han. Kalau kita bercerai, aku janji gak akan melarang kamu ketemu Ciara, Mas. Kamu boleh datang kapan aja. Bahkan kalau kamu mau ajak dia ke Jakarta, aku akan izinkan, asal nanti diantar lagi ke sini. Han tersenyum getir. Segitunya, Lin, kamu mau pisah dari aku? Dia mengelum bibir seraya mengerjap. Apa gak ada kesempatan buat Mas memperbaiki semuanya? Maaf, Mas. Alina benar-benar tulus mengatakannya. Dia pernah bersimpu tengah malam, memohon ampun kepada Tuhan karena bagaimanapun, seorang istri pergi tanpa izin suami tidak dapat dibenarkan. Aku akan kasih kesempatan biar kamu dekat sama Ciara, Mas. Aku gak akan menjelek-jelekan kamu di depan dia. Apa ada laki-laki lain, Lin? Han menyela, ada kilat amarah dari sorot matanya. Alina memicing melihat perubahan di raut wajah Han yang kini menatapnya dengan tajam. Ada laki-laki baik yang membuat kamu tega meninggalkan anak kita di panti asuhan. Alina memicing. Pertanyaan dari Han membuat dia mengetatkan rahang agar umpatan tidak terlontar dari mulutnya. Alina sungguh tidak percaya bahwa Han akan setega itu menuduhnya meninggalkan Ciara di panti asuhan demi seorang laki-laki. Kemarahan terhadap lelaki itu kian menggelak karena dianggap perempuan rendahan. Siapa laki-laki itu? Tanya Han. Kamu mau tahu? Alina balik bertanya dengan suara menyerupai desisan. Iya, jawab Han dengan tegas. Seakan ada pijaran api di kedua bola matanya yang siap membumi hanguskan laki-laki yang dekat dengan Alina. Alina tersenyum. Ia sempat melirik Ciara sebelum akhirnya menatap Han dengan tajam. Laki-laki yang bikin aku ninggalin Ciara di panti asuhan itu kamu. Dia mengangkat dahu. Pengkhianatan kamu yang membuat kami seperti ini. Detik itu juga Han terperanjak di kursi kemudi. Dia mengepalkan tangan di depan mulutnya yang terbuka, tapi tidak bisa berkata-kata. Ucapan Alina baru saja menohok ulu hatinya, menghatam kepalanya yang mungkin saja lupa bahwa semua ini terjadi karena kebodohannya. Alina tahu keputusannya meninggalkan Ciara di safe house tidaklah bijak. Namun takdir tidak pernah menawarkan kemudahan atas segundah masalah yang menghantamnya bertubi-tubi. Dulu, awal-awal di Bali, tepatnya ketika kehamilan Alina baru trimester pertama, dia sering mual hebat. Dia sempat tergolek lemas di kamar kos-kosan. Namun demi bertahan hidup dia tetap melamar pekerjaan atas rekomendasi mantan bosnya di Jakarta.
Jika tidak bekerja, Alina khawatir dirinya akan berlunta-lunta. Uang tabungannya lambat laun pasti akan terkuras habis. Ditambah lagi, dia butuh biaya besar untuk persalinan. Bekerja dalam kondisi hamil dan stres sungguh terasa berat bagi Alina. Namun ternyata, hidup belum apa-apa dibandingkan ketika pandemi tiba-tiba melanda. Dia harus bertahan di kos-kosan sendirian dengan segala keterbatasan. Penghuni lain memilih pulang ke rumah masing-masing, sementara Alina tidak punya tempat untuk bernaung. Nahasnya, saat kehamilannya berusia 8 bulan, Alina terkena COVID-19. Dia melakukan isolasi mandiri di kos-kosan. Perempuan itu bertambah stres karena disergap ketakutan atas kondisi janin dan kandungan. Dia takut virus yang menyerang tubuhnya dapat membuat bayinya lahir prematur, cacat, atau bahkan meninggal dalam kandungan. Sungguh, waktu itu Alina didera ketakutan hingga kesehatannya semakin menurun. Beruntung dia memiliki bos yang sangat perhatian. Alina dibawa ke rumah sakit untuk dirawat secara intensif. Sepulang dari rumah sakit, tidak serta-merta membuat Alina nyaman. Bosnya memberi tawaran Alina untuk tinggal di safe house karena dirasa lebih aman. Setidaknya, di sana kondisi Alina dan bayinya akan dipantau setiap hari oleh bidan. Memang, safe house itu sebenarnya diperuntukkan bagi perempuan-perempuan yang kehamilannya tidak diinginkan, baik dari hubungan terlarang yang disembunyikan dari keluarga, maupun dari para korban pemerkosaan yang tidak ingin mengasuh bayinya. Safe house itu didirikan oleh keprihatin Bunda Vio terhadap banyaknya bayi-bayi yang dibuang dan ditelantarkan. Wanita berusia 40 tahun itu adalah kakak dari bos Alina, yang mendedikasikan seluruh hidupnya agar semakin banyak bayi-bayi kurang beruntung yang bisa hidup layak sebagaimana semestinya. Seharusnya Alina tidak masuk hitungan, dia hanya perempuan yang ingin bangkit setelah pengkhianatan suami. Namun memperhitungkan berbagai aspek, Alina disarankan untuk tinggal di safe house selama menanti hari persalinan. Begitu Ciara lahir, Alina kembali diberi pilihan meninggalkan bayi mungil itu di safe house sementara dirinya fokus bekerja, atau membawa serta anaknya pergi dari sana. Alina tahu batas kemampuannya, dia memang bisa membawa bayinya ke kos-kosan karena work from home. Tapi dengan virus yang masih mengintai, dia takut jika Ciara terkena corona. Sedangkan jika di safe house, protokol kesehatannya sangat ketat karena diawasi oleh para perawat. Sayangnya, jika Ciara tinggal di safe house, Alina tidak bisa tetap di sana. Rumah itu hanya menampung wanita hamil yang menanti persalinan, serta bayi-bayi yang telah ditinggalkan ibunya. Bunda Vio tidak mau terlalu mencolok mengistimewakan Alina. Wanita itu juga tidak mau bayi-bayi lain cemburu karena Ciara bisa bersama ibunya setiap waktu. Bagi Bunda Vio, walaupun belum mengerti, bayi tetap punya hati, punya naluri ingin bersama ibu yang telah melahirkannya ke dunia. Kendati demikian, Bunda Vio tetap memperbolehkan Alina datang. Wanita itu juga secara khusus memberikan Ciara ASI Alina yang dikirim secara berkala. Alina tahu orang akan dengan mudah menghakimi dirinya karena meninggalkan Ciara. Sekilas dia memang egois, tapi itu adalah keputusan terbaik. Alina sempat mengutarakan niatan untuk mengontrak rumah dan menyewa pramusiwi, tapi bosnya berkata bahwa resikonya terlalu tinggi karena sedang pandemi. Terlebih banyak kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pengasuh bayi. Sempat terlintas juga di benak Alina untuk menitipkan Ciara ke daycare agar bisa tetap bersama-sama ketika malam atau hari libur. Namun lagi-lagi bosnya memberi saran, ketimbang uangnya digunakan untuk membayar daycare yang tidak murah, lebih baik ditambung untuk membeli rumah yang suatu saat nanti bisa ditempati bersama buah hati. Dan Alina menuruti ucapan bosnya yang merupakan seorang ibu tunggal. Toh sejauh ini wanita itu telah banyak membantunya. Kalau di daycare belum tentu keselamatan Ciara terjamin, Lin. Tapi di safe house, saya yakin Kak Vio akan menjaganya. Saya yang akan bertanggung jawab penuh kalau anak kamu kenapa-napa. Sebagai seorang ibu, saya tahu perasaan kamu. Bersabar, Lin. Saya akan bantu kamu sebisanya. Oleh karena itu, Alina tidak terima sewaktu Tuhan menganggapnya tega meninggalkan anak demi laki-laki lain. Dia tidak sepicik itu. Orang lain boleh menganggapnya tega, tapi Alina yang paling tahu bagaimana rasanya rindu kepada anak yang dilahirkan dari rahimnya sendiri. Alina bukan ibu yang baik, bukan. Dia pun menyadarinya demikian, tapi di dalam kasih sayang, hanya dia yang bisa merasakan. Orang lain hanya bisa berkomentar, tanpa pernah berusaha memahami bahwa takdir tidak melulu menguntungkan. Seminggu ini, Alina selalu mendapatkan laporan dari Bunda Vio bahwa ada laki-laki yang berkunjung di safe house mengaku sebagai ayah Ciara. Sejujurnya, dulu Alina sudah menceritakan semua kisah hidupnya kepada Bunda Vio.
Jadi pemilik yayasan tidak terlalu terkejut waktu Ciara dikunjungi ayahnya. Hanya saja wanita itu takut salah orang karena maraknya penculikan. Setelah menunjukkan identitas dan buku nikah, Han diperbolehkan mengunjungi Ciara. Namun lelaki itu tidak diperkenankan membawa pergi jika tanpa Alina. Sebenarnya Alina keberatan jika kebijakan Bu Davio. Dia mengusulkan agar Han bebas membawa pergi Ciara tanpa dirinya. Tapi pihak yayasan khawatir jika terjadi sesuatu dengan salah satu anak asuhnya. Maka mau tidak mau Alina pun manut. Alina tidak paham kenapa Han belum pulang ke Jakarta, padahal rekan satu timnya sudah kembali pekan lalu. Jika gara-gara Ciara, bukankah sudah cukup mengetahui kehadiran bocah itu? Han bisa kembali ke Jakarta dan melupakan anaknya, seperti halnya yang dia abaikan Alina. Selain safe house, tempat yang setiap hari dikunjungi Han adalah kos-kosan dan kantor Alina. Mulanya orang-orang di sekitar abai dan menganggap kemunculan Han adalah suatu kebetulan. Namun lama-kelamaan kehadiran lelaki itu mengundang tanya, terlebih yang didekati hanya Alina. Selama ini, Alina dikenal sangat menjaga batasan terhadap laki-laki. Walaupun ramah, dia tidak serta-merta meladeni jika bukan urusan pekerjaan. Beberapa orang memperhatikan perlakuan Alina berbeda terhadap Han. Meski sering sinis, tapi gesturnya menunjukkan kalau mereka memiliki kedekatan yang lebih dari sekedar teman. Seperti saat ini, saking muatnya didatangi Han, setiap hari Alina pun terpaksa menemui di lobi. Kalau bukan karena bosnya yang mendesak untuk menemui Han, Alina pun sebenarnya enggan. Dia lebih baik bergelut dengan deretan angka-angka di layar komputer ketimbang mendengar omong kosong Han. Ngapain sih? Ini masih jam kerja, kamu gila ya? Sebisa mungkin Alina menekan suaranya agar tidak terdengar oleh orang lain. Mas mau pulang ke Jakarta. Terus, Alina mengangkat sebelah alisnya. Kamu gak punya uang buat beli tiket pulang? Mau aku belikan? Han tertawa tanpa suara. Lelaki itu menunduk sebentar, lalu mendongak untuk menatap Alina. Mas mau ngajak kamu sama Ciara jalan-jalan. Mas, aku masih. Mas mohon, Lin. Mas, Ciara juga jam segini lagi tidur siang. Bunda Vio gak bakal ngizinin dia dibawa pergi. Mas udah izin, ucapan dengan tenang. Mas juga udah izin sama bos kamu. Lelaki itu tersenyum penuh kemenangan saat Alina tidak bisa lagi memberikan penolakan. Setelah sekian lama berpisah, untuk pertama kalinya siang ini, Alina berdua dengan Han dalam satu mobil. Kemarin ada Ciara yang bisa dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian. Tapi sekarang, bocah itu baru akan dijemput sehingga mau tidak mau, kabin sunyi. Alina memilih memalingkan wajah ke sisi kiri, sedangkan Han kesulitan mencari topik obrolan. Kedekatan Ciara dan Han sungguh di luar dugaan Alina. Dalam 1 minggu, dia pikir putri kesayangannya itu masih malu-malu dan enggan merespon Han. Namun kenyataannya, saat dijemput untuk diajak jalan-jalan, Ciara justru enggan berjauhan. Bahkan saat Han harus mengemudi, Ciara sempat merengek karena diambil alih Alina. Bocah berambut ikal itu ingin dipangku oleh ayahnya. Sebentar ya sayang, Han mengusap-ngusap kepala Ciara sembari melirik Alina. Papa! Ciara menunjukkan gigi-giginya yang belum sepenuhnya tumbuh. Papa! Han tersenyum. Iya sayang. Dalam pangkuan Alina, Ciara menyentuh ujung kakinya sendiri, sembari terus memandangi Han. Badannya sedikit membungkuk dan bergoyang setiap kali berkata, Papa! Sepanjang perjalanan, kabin semarak oleh suara Han dan Ciara. Sesekali, bocah itu mendongak untuk menatap ibunya seakan meminta agar ikut tertawa. Alin tidak sampai hati jika harus mengabaikan Ciara, maka demi bocah itu, dia pun ikut tertawa. Alina rasa tidak ada salahnya dia menurunkan sedikit ego demi Ciara. Toh ini adalah hari terakhir Han di Bali. Kalau nantinya lelaki itu tidak akan berkunjung lagi, maka setidaknya Ciara memiliki kenangan pernah tertawa bahagia bersama kedua orang tuanya. Bocah itu tidak perlu tahu sedalam apa luka yang diderita Alina. Setibanya di tempat makan yang menyediakan playground, Han lebih banyak menemani Ciara bermain, sedangkan Alina memantau keduanya dari meja yang ditempati olehnya. Alina bisa melihat dengan jelas bagaimana Ciara tertawa saat bermain prosotan dan ayahnya menangkap dari bawah. Jujur saja, sudut hati Alina menghangat, namun mengingat pengkhianatan yang pernah dilakukan Han, dadanya semakin sesak. Alina terperanjat sewaktu seseorang menyapa. Perempuan itu segera mengalihkan pandangan dari arah playground. Dia tersenyum canggung kepada laki-laki yang berdiri di sisi mejanya. Gak nyangka kita bisa ketemu di sini. Tanpa dipersilahkan, laki-laki yang pernah mengutarakan perasaan pada Alina itu duduk di kursi yang sebelumnya ditempati Han. Nomor kamu ganti, Lin. Alina hanya tersenyum untuk mengiyakan. Dia memang juga sering
Gonta-ganti nomor setiap kali ada laki-laki yang mendekati. Boleh tahu nomor barunya nggak? Saya mau. Sayang, suara Han membuat laki-laki yang duduk di depan Alina menoleh ke sumber suara. Dia mengernyit melihat Han menggendong Ciara menghampiri Alina. Siapa Lin? Laki-laki itu bertanya. Dan sebelum Alina buka suara, Han lebih dulu mengulurkan tangan kanan. Saya Han, suaminya Alina, ucapnya dengan bangga. Mas jadi tambah mikir-mikir mau pulang, kata Han saat dalam perjalanan pulang. Sembari menyetir dia sesekali membelai kepala Ciara. Tidak peduli dengan Alina memperingatkan berkali-kali agar fokus ke jalanan. Mas makin gak tenang kalau ninggalin kalian. Jangan-jangan kamu bohong. Alina memicing ke arah Han. Kamu bilang mau pulang biar bisa jalan sama kami. Han tertawa pelan. Mas gak bohong. Mas memang rencananya mau pulang besok pagi. Tapi... Mas, Alina khawatir kalau Han terlalu lama di Bali. Maka lelaki itu semakin merecoki keterangan hidupnya. Dia tidak ingin Ciara diajak pergi setiap hari dan melewatkan kegiatan yang sudah dijadwalkan di safe house. Ditambah lagi sikap Han yang mendadak posesif membuat Alina tidak nyaman. Seperti tadi, di depan laki-laki yang pernah mendekati Alina, Han mencuri-curi kesempatan untuk merangkul dan menggenggam tangannya. Bukannya Alina tidak mau berontak, tapi karena Han terlanjur memperkenalkan diri sebagai suami, maka akan sangat kurang ajar jika dia menepis tangan lelaki itu, terlebih tadi mereka berada di tempat umum. Kamu harus pulang, kata Alina dengan tegas. Sama kamu dan Ciara, ayo Mas beli tiket sekarang juga. Alina mendegus. Jangan mimpi kamu. Han menghela napas dalam-dalam. Kalau kamu gak mau pulang, nanti rumahnya yang Mas bawa ke sini lah. Alina tercengang. Dia merasa lucu dengan ucapan Han. Sewaktu mobil berhenti di lampu merah, Han mempergunakan kesempatan itu untuk mengusap kepala Alina. Kalau kamu udah nyaman di sini, Mas gak masalah ikut pindah. Mas akan. Kamu harus kerja. Bersamaan dengan itu, Alina berkelit agar tangan Han menyingkir dari kepalanya. Mas bisa kerja dari mana aja, kata Han. Semuanya mudah, Lin. Enggak, aku gak bisa tinggal sama kamu lagi. Bahkan demi Ciara, Han menatap Alina dalam-dalam. Kamu gak lihat dia seneng banget waktu kita gandeng. Kamu gak pernah berpikir bahwa dia tetap butuh Mas sebagai ayahnya, Lin. Mas, Alina menggeleng. Tolong jangan memanfaatkan Ciara. Aku janji gak akan melarang kamu mau ketemu dia. Aku janji, tapi tolong ngertiin aku udah mati rasa sama kamu. Han tersenyum getir. Dia kembali melajukan mobil karena lampu lalu lintas sudah berganti hijau. Sepanjang suami istri itu diliputi kebisuan. Tanpa sepengetahuan Han, diam-diam Alina mengerjap untuk menghalau air mata yang merebak. Sesuai ucapannya, Han akhirnya bertolak ke Jakarta setelah sebelumnya menemui Alina pagi-pagi sekali. Lelaki itu meminta nomor ponsel Alina agar bisa mengetahui kabar Ciara. Tadinya Alina enggan memberikan nomornya, namun dia terlanjur berjanji untuk memberi kemudahan interaksi antara Ciara dan Han. Jadi mau tidak mau dia pun menyimpan nomor lelaki itu yang masih sama sejak dulu. Mas sengaja gak ganti nomor, takutnya kamu ngabarin Emas. Lelaki itu tersenyum masam. Tapi kamu udah hapus nomor Mas ya? Bukan hanya nomor telepon, segala kenangan bersama Han pun mati-matian Alina hapus dari memorinya. Lin, Alina mendongak dan menyadari Bunda Vio duduk di sebelahnya. Sekarang mereka berada di taman sembari memperhatikan bayi-bayi yang sedang makan dengan metode bayi late weaning. Bunda perhatikan hari ini Ciara murung. Tadi dia gak mau berbaur sama teman-temannya, dia malah tiduran di matras playground. Alina menoleh ke arah Ciara yang sedang menikmati potongan buah naga. Kemudian dia kembali meraih kepada Bunda Vio. Mungkin kecapean Bunda, dari kemarin dia jalan terus sama papanya. Bunda Vio menggeleng. Sepertinya bukan itu. Setiap habis jalan sama papanya, dia malah ceria sekali. Tadi siang dia menunggu papanya, Lin. Dia gak fokus waktu diajari membersihkan mainan. Ciara liatin pintu terus. Mungkin berharap dipanggil buat menemui papanya. Alina tidak terlalu paham dalam pembicaraan Bunda Vio. Kemarin-kemarin, dia malah takut wanita itu terganggu dengan kehadiran Han yang lagi-lagi menemui Ciara. Ciara itu beruntung, Lin. Masih punya ayah dan ibu. Bayangkan anak-anak lain. Mereka bahkan gak tahu wajah ibunya karena langsung pergi setelah melahirkan. Jangankan dipeluk, kehadiran mereka bahkan disembunyikan dari keluarga. Tatapan Bunda Vio masih tertuju pada Ciara yang kini kedua tangannya merah keunguan, terkena buah naga. Lihat, Lin, biasanya Ciara makan lahap, tapi sekarang buahnya cuma di remah-remah. Mungkin kenyang, Bunda. Alina tidak mau berpikir macam-macam. Dia sendiri terkadang kehilangan selera makan. Maka akan sangat wajar jika Ciara pun demikian.
Mungkin ya Lin. Bunda Vio beralih menatap Alina. Mungkin juga karena dia kangen papanya. Alina ingin menyangkal analisis Bunda Vio. Anak sekecil Ciara tidak mungkin merindukan orang yang baru dikenal dalam 2 minggu. Kamu gak ada niatan buat memberi Ciara sebuah keluarga, Lin? Maksud Bunda? Alina sudah berkali-kali bicara dengan Bunda Vio terkait niatan membawa Ciara hidup berdua. Dan Bunda Vio juga tahu betul bahwa Alina sedang berusaha mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Jadi kenapa wanita itu kembali mempertanyakannya? Apakah ini adalah bentuk pengusiran halus? Karena bayi-bayi seusia Ciara sudah banyak diadopsi. Ciara punya mama dan papa. Kamu gak ada niatan hidup bertiga jadi keluarga yang utuh. Alina memejam. Kemarin bosnya punya pertanyaan serupa. Apakah Alina tidak ada niatan rujuk dengan Han? Bunda gak berniat ikut campur, Lin. Tapi dari cara suami kamu memperlakukan Ciara, sepertinya dia adalah ayah yang baik. Ucap Bunda Vio hati-hati sekali. Masih banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan itu akan menjadi luka masa kecil yang gak mudah hilang dari ingatan. Kasihan, Lin. Bunda Vio memegang tangan Alina. Mungkin kesalahan suamimu di masa lalu memang fatal, Lin. Tapi apa gak bisa dimaafkan? Apa kamu sudah mendengarkan semua alasannya? Apa pengkhianatan butuh alasan, Bun? Alasan klasik yang selalu dijadikan tameng suami berselingkuh adalah istri yang kurang cantik. Padahal banyak perempuan cantik di luar sana yang tetap dikhianati. Kamu memergokinya langsung, Lin. Bagaimana kalau ternyata kamu hanya salah paham? Salah paham? Alina ingin sekali tertawa mendengar 2 kata itu. Ia telah menemukan barang bukti dan pengakuan dari Brenda sendiri. Jadi setelah semua itu bukan salah paham. Tidak ada apa-apa kalau kamu memang tidak mau rujuk, Lin. Perasaan memang tidak bisa dibohongikan. Bunda Vio menepuk-nepuk pundak Alina. Kalau sudah besar, Ciara sudah pasti paham kenapa mama dan papanya berpisah. Selama 1 bulan hampir setiap hari Han menghubungi Alina. Pagi, siang, sore, bahkan menjelang tidur. Tidak jarang lelaki itu mengirim foto-foto random tentang jalanan Jakarta, kondisi dapur dan tempat tidur yang sudah sekian lama Alina tinggalkan. Gak kangen, Lin? Pertanyaan seperti itu sering Han sertakan dalam foto-foto yang dikirim. Alina memilih mengabaikan ketimbang membalas dan malah berujung perdebatan. Lebih tepatnya dia tidak mau berinteraksi terlalu jauh dengan Han. Kepentingannya dengan lelaki itu hanya sebatas Ciara. Alina hanya akan membalas pesan Han jika pertanyaannya terkait anak mereka. Udah makan, Lin? Pesan itu baru Alina buka menjelang sore hari. Dia terlalu sibuk sehingga tidak sempat membalas pesan Han. Walaupun ada waktu untuk membuka ponsel, tapi segala sesuatu yang menyangkut lelaki itu tidak diprioritaskan. Ada sebuah foto yang juga dikirim Han. Sebuah kotak bekal berisi telur gulung yang penataannya sedikit berantakan. Ternyata Mas lupa kasih garam, jadi telurnya hambar. Di bawahnya lagi ada foto dengan kotak bekal serupa, tapi sudah tidak ada isinya. Tapi tetap Mas makan, Lin. Pesan beruntun itu kembali Han kirim dengan waktu berbeda-beda. Dan yang terakhir, Alina baca, pesan itu bertuliskan, kapan-kapan Mas masakin kamu sama Ciara ya, Lin. Dan dari sekian banyak pesan itu, tidak ada satupun yang Alina balas. Perempuan itu segera menutup room chat dengan Han. Alina terlalu lelah untuk sekedar meladeni Han. Tenaganya sudah terkuras habis setelah menyelesaikan setumpuk pekerjaan. Seandainya tidak mendapat kabar kalau Ciara sakit, dia pun memilih pulang ke kos-kosan dan menunda berkunjung ke safe house. Di dalam taksi yang ditumpanginya, Alina memejam. Dia memanfaatkan waktu untuk melepas penat. Setidaknya, nanti di depan Ciara dia harus ceria. Kata Bunda Vio, 1 bulan ini Ciara lebih banyak murung dan puncaknya, hari ini bocah ini demam tinggi. Perawat yang bertugas di safe house sudah mengopres dan juga memberikan obat turun panas. Ketika Alina tiba, Ciara masih bisa tersenyum meski lesu sekali. Bahkan dalam gendongan ibunya, bocah yang sebentar lagi genap berusia 2 tahun itu hanya bisa merebahkan kepala, tidak ada ocehan seperti biasanya. Atas izin Bunda Vio, Alina pun menginap di safe house. Dia ingin menjaga putrinya yang bisa dibilang jarang sakit. Sebelum tidur, demam Ciara sempat turun. Alina bahkan optimis besok pagi bocah itu sudah sembuh dan bisa bermain lagi dengan teman-temannya. Namun tengah malam tiba-tiba tubuh Ciara kaku. Bola matanya mempliak bersamaan dengan kedua telapak tangannya terkepal erat. Tentu saja, Alina histeris melihat kondisi Ciara. Dia berusaha memeluk dan memegang tangan Tiara, tapi langsung dicegah oleh perawat yang ikut terbangun. "Jangan begitu, Bu. Bahaya. Ibu jangan panik.
Perawat itu kemudian membaringkan dan memiringkan kepala Ciara. Dengan cekatan dia melonggarkan pakaian bocah perempuan itu agar napasnya tidak terganggu. Walaupun dilarang panik, tetap saja Alina tidak bisa tenang. Bagaimana bisa dia diam saja saat anaknya bahkan tidak sadarkan diri. Detik yang melaju terasa begitu lama bagi Alina. Hatinya seperti terenggut, ada ketakutan yang memagut, membuat pikirannya semakin kalut. "Ciara, gimana bunda?" Sembari berderai air mata, Alina mengguncang lengan Bunda Vio. Dia sangat takut sesuatu yang buruk terjadi pada Ciara. "Tenang Lin," Bunda Vio malah merekam Ciara yang masih kejang. "Biar nanti kita kasih tunjuk ke dokter." Alina tidak paham, otaknya benar-benar lumpuh sehingga tidak bisa berpikir. Yang dilakukan olehnya hanya menangis terseduh-seduh tanpa bisa melakukan sesuatu. Setelah kejangnya berhenti, Ciara langsung dibawa ke rumah sakit karena suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Bunda Vio takut Ciara kejang lagi karena itu akan berbahaya. 5 menit perjalanan ke rumah sakit, Alina tidak henti-hentinya memanggil Ciara. Bocah itu sudah sadar tapi tidak merespon ibunya. Sebelumnya, Alina tidak pernah setakut ini kehilangan seseorang. Bahkan ketika kedua orang tuanya meninggal, perasaannya tidak sehancur ini. Alina benar-benar tidak siap jika harus hidup tanpa Ciara. Dia rela menukar apapun asalkan bocah itu selamat. Alina benar-benar tidak bisa berpikir. Dengan tangan gemetar, dia mencari nomor telepon seseorang. "Mas," Alina tidak bisa membendung tangisnya. "Ciara sakit, Mas." Alina merutuki dirinya sendiri yang tiba-tiba menelpon Han dan mengatakan bahwa Ciara sakit. Untuk apa? Padahal Alina tidak sendirian. Dia ditemani Bunda Vio dan perawat yang bekerja di safe house. Alina benci kepada dirinya sendiri yang terkesan mengemis belas kasihan kepada Han. Namun sungguh dia benar-benar kehilangan kendali sehingga menghubungi Han di luar batas kesadaran. "Ciara gimana Lin?" Suara Han terdengar begitu khawatir. Ini adalah kesekian kali lelaki itu menelpon Alina setelah diberi kabar bahwa Ciara sakit. Dalam 1 jam terakhir, setidaknya ada 10 panggilan masuk dari Han. Dengan suara parau, Alina menyahut, "Udah ditangani dokter jaga." Dia menghela napas dalam. "Harus dirawat di sini dulu." "Oke, gak apa-apa, ikut aja," kata dokter. Rasanya Alina ingin mengumpat. Seenteng itukah respon Hans? Lelaki itu pasti tidak tahu betapa hancurnya Alina saat ini. Walaupun Ciara sudah tidak kejang, tapi tetap saja Alina dirundung kekhawatiran. Terlebih dokter mengatakan bahwa jangan sampai kejang itu berulang dalam beberapa jam ke depan. Saking kesalnya dengan Han yang seakan menyepelekan kondisi Ciara, Alina menonaktifkan ponselnya. Dia ingin fokus menjaga Ciara tanpa terdistraksi apapun. Alina tidak tahu harus menyembunyikan wajah di mana saat Han tiba-tiba muncul di hadapannya. Harga dirinya seakan berceceran di lantai karena semalam menelpon Han. Seakan lelaki itu sangat berarti dan dibutuhkan. Ia sungguh tidak menduga Han akan terbang ke Bali hanya karena mendengar Ciara sakit. Alina pikir kabar yang diterima hanya akan dianggap angin lalu karena anaknya bukan prioritas lagi bagi lelaki itu. "Ini papa nak." Han langsung mengusap kepala Ciara yang masih tertidur. "Maafin papa ya." Alina memalingkan wajah. Dia tidak mau menyaksikan Han menciumi telapak tangan Ciara sembari menggumamkan kata maaf berulang kali. Ada yang mencubit hati Alina saat dia mendengar Han samar-samar terisak. Dia ingin meneguhkan diri sendiri bahwa apa yang dilakukan Han adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi tidak perlu diacungi jempol. Bukankah sudah selayaknya seorang ayah memberi perhatian kepada anaknya? "Lin." Mau tak mau Alina menoleh. Dia melihat kedua mata Han basah dan memerah. "Maaf, baru bisa datang Lin. Mas nyari penerbangan terbagi tapi nggak ada." Padahal ini baru pukul 9 pagi. Alina bahkan tidak menyangka Han akan tiba secepat ini. Dia pikir lelaki itu akan menggunakan pekerjaan sebagai alasan agar tidak bisa datang. "Ciara udah demam dari kemarin Lin. Kenapa kamu baru ngabarin Mas semalam?" Alina paling benci jika ada orang yang menghakiminya. Dia memang tahu Ciara sakit sejak kemarin pagi, tapi menganggap hanya sebatas sakit biasa. Jadi tidak ada alasan bagi Alina untuk memberi kabar kepada Han. "Terus, kamu mau nyalahin aku?" Alina melirik sinis. "Enggak, Lin." Han menghela napas dalam-dalam. Kemudian dengan suara yang lebih lembut, dia melanjutkan. "Mas tahu kamu pasti banyak pikiran. Kamu pasti capek ya, Lin." Ciara menyadarkan kepala di bahu Han. Menggunakan tangan yang tidak diinfus, dia menyentuh pipi anaknya. Tidak ada kata yang terucap, tapi senyum bocah itu merekah dari bibirnya yang pucat. Han tersenyum lembut sembari menimang-nimang Ciara yang sejak tadi dalam gendongannya. "Cepat sembuh ya sayang."
nanti kita jalan-jalan lagi." Lelaki berkemeja abu-abu itu mengelengkan kepalanya, seolah Ciara hendak bicara padanya. "Oh, mau ke Jakarta?" "Iya, kita ke Jakarta." "Iya kan, Mah?" Alina yang sejak tadi duduk di sofa, sekarang menoleh. Dia mendengar semua dialog Han yang sama sekali tidak disahuti Ciara. Lagi pula, anak sekecil itu belum tahu Jakarta. Mustahil minta diajak ke sana kalau bukan Han yang mengada-ngada. "Iya kan, Mah? Kita mau ke Jakarta kan?" Han mengeripkan mata, memberi kode agar Alina lekas mengangguk, seolah jika tidak segera ditanggapi, Ciara akan mengamuk. Maka dengan sangat terpaksa, Alina berkata, "Iya, tuh Mama udah setuju, besok kita pulang ke Jakarta." Han memeluk Ciara erat-erat, lalu kembali menimang-nimang sembari bersenandung. Jujur saja, Alina sangat canggung berada dalam satu ruangan sama dengan Han. Berkali-kali dia berusaha abai, tapi matanya berkhianat. Sebanyak apapun memalingkan wajah, dia tetap melirik laki-laki yang sedang menggendong Ciara. Demam Ciara sudah turun. Meski begitu, dia masih membutuhkan perawatan karena mengalami dehidrasi. Dia masih lemas dan belum ceria seperti sedia kala. Setelah Ciara tertidur, Han berniat meletakkannya di ranjang. Namun karena tangan Ciara diinfus, dia takut selangnya tersangkut. Oleh sebab itulah dia meminta bantuan Alina. "Pelan-pelan, Mas." Alina memperingati saat Han merebahkan Ciara. "Iya, sayang." Alina memberengkut mendengar panggilan dari Han. Ketika Han menoleh, dia lekas memalingkan wajah. "Tolong tiang infusnya digeser, Lin, biar nggak ketarik." Sesuai perintahan, Alina pun menurutinya. Pasangan suami istri itu mendadak kompak, menyampingkan ego masing-masing demi merawat anak. "Jangan dikasih selimut dulu, Mas, takut demam lagi." Alina langsung mencegah saat Han hendak merentangkan selimut. Han mengangguk, dia kemudian duduk di kursi dekat ranjang. "Mas ngantuk, Mas boleh tidur sebentar, Lin." Sejak kedatangannya memang Han belum sempat beristirahat. Dia langsung menenangkan Ciara yang tiba-tiba merengek minta digendong. Alina mengangguk, lagi pula Ciara tidur. Jadi memang sudah seharusnya mereka beristirahat agar nantinya tidak kelelahan. Semenjak Han tidur di kursi dengan kepala merebah di sisi Ciara, Alina memejamkan mata di sofa. Dia tidak berniat tidur, tapi entah mengapa tiba-tiba kantuk menderah. Sewaktu bangun, Alina mendapati selimut yang menutupi tubuhnya, pun kaki yang sebelumnya menjuntai ke lantai, sekarang sudah berselonjor. Melihat Ciara masih tertidur, Alina mengulurkan niat untuk beranjak. Dia justru merapatkan selimut hingga batas dada. Meski begitu, matanya tetap mengawasi Ciara yang sudah tidak ditunggui ayahnya. Perhatian Alina beralih ke arah pintu yang baru saja terbuka. Han masuk sembari menenteng plastik berisi makanan. "Mas tahu kamu belum makan, Lin?" Han meletakkan kantong plastik di meja rendah dekat sofa. "Kita sarapan ya." Alina bahkan tidak ingat kapan terakhir kali makan. Kemarin, seharian dia sangat sibuk di kantor, hanya sempat menyomot satu cupcake untuk menggajal perut. Dan setelah tiba di Sevos, dia sama sekali tidak ingat untuk makan karena kaduk melangsa melihat Ciara sakit. Diam-diam Alina memperhatikan lelaki yang saat ini sedang sibuk mengeluarkan 2 kotak nasi. Penampilan Han tidak banyak berubah, namun tulang pipi lelaki itu lebih menonjol dibanding sebelumnya. "Tadi Mas gak tega buat bangunin kamu, jadi Mas beli ini. Kalau sekarang kamu mau makan yang lain, Mas beliin," kata Han. "Gak usah, ini aja." Alina baru akan menaruhkan kakinya ke lantai, tapi Han lebih dulu duduk di sofa, mengurung kaki perempuan itu di belakang punggungnya. Sofa itu lumayan panjang, lebih dari cukup untuk diduduki 2 orang. Namun seakan mencari kesempatan, Han justru mepet ke Alina dengan alasan agar mereka mudah untuk berbagi sate lilit. "Mas baru tahu, Lin, kalau makan sate lilit lebih enak kalau serehnya ikutan digigit. Cobain, Lin." Han menyodorkan satu sate lilit kepada Alina. Dan ketika perempuan itu hendak meraihnya, dia lebih dulu menjauhkan dari jangkauan. Alina sempat mendeku sebelum akhirnya membuka mulut dan pasrah disuapi Han. "Enak kan?" Han memakan sate lilit sisa gigitan Alina. Dia mengulangi hal yang sama hingga pada sate ketiga, Alina protes. "Aku bisa sendiri, Mas." "Mas tahu, tapi Mas mau nyuapin kamu." Lelaki itu mengusap sudut bibir Alina yang terkena bumbu. "Mas kangen, Lin." Alina memalingkan wajah. Dia tidak mau Han melihat pipinya memerah. Demi apapun, itu sangat memalukan. "Mas juga kangen disuapi kamu, Lin." Dulu jika Han sangat sibuk dan harus lembur di rumah, Alina akan menyuapi tanpa tawa ataupun perbincangan hangat. Mereka jauh sekali dari kesan pasangan romantis. Keduanya lebih mirip seperti sepasang budak korporat yang terikat dalam pernikahan. "Boleh suapi Mas gak, Lin? 1 kali aja."
Dengan mimik ogah-ogahan, Alina pun menyendok nasi beserta lauk. Lalu menyuapi Han. Tanpa diminta dia memberikan suapan kedua, lengkap dengan sate lilit serai. Han menerima suapan Alina dengan senang hati, bahkan saking bahagianya, dia tidak protes saat Alina itu hanya menyuapkan nasi tanpa lauk. Sedang asyik-asyiknya disuapi, tiba-tiba ponsel Han berbunyi. Hal itu kontan membuat Alina menaruh kotak makan ke meja, lalu beranjak dari sofa. Masih dengan mulut penuh nasi, Han gelagapan. Dia meraih ponsel di meja, lalu bangkit menyusul Alina. Tanpa aba-abahan dicegat Alina untuk mendekat ke ranjang. Lelaki itu menunjukkan layar ponsel yang menunjukkan nama dan nomor ponsel. Awalnya Alina tidak peduli siapa yang menelpon Han. Namun karena Han terus menyodorkan ponsel, mau tak mau dia pun melirik dengan malas. Alina memicik, menatap Han penuh tanda tanya. Sungguh sulit dipercaya. Alina masih memegangi Han, menuntut banyak pertanyaan begitu mendengar langsung orang yang berbicara di seberang telepon. Rumahnya ndak jadi dijual, sertifikat masih atas nama Pak Harjo, jadi ini haknya Alina. Jadi, apa situasinya memungkinkan buat kami datang? Tanya Han. Sangat mas, monggo, kami sudah urus semuanya biar Alina aman kalau pulang ke sini. Alina memalingkan wajah, dia mengerjap karena air matanya tiba-tiba berdesakan keluar. Walaupun Han belum menjelaskan apa-apa, tapi dari pembicaraan singkat itu, dia bisa menyimpulkan bahwa mereka sedang membahas rumah yang digondosuli. Hanya saja, yang jadi tanda tanya besar bagi Alina, kenapa Han bisa tahu? Kenapa Han bisa berkomunikasi dengan orang dari desa yang bahkan tidak pernah disebutnya itu? Lin, Han sudah mengakhiri sambungan telepon setelah berjanji akan memberi kabar kepulangannya ke Gondosuli sesegera mungkin. Mereka kangen kamu, Lin. Alih-alih menjawab, Alina justru menunduk. Dia tidak mau Han melihat pipinya telah basah. Sekecil apapun hal yang berkaitan dengan desa Gondosuli selalu berhasil mendobrak ingatannya ke masa lampau, di mana semua kebahagiaannya direnggut paksa, diperlakukan semena-mena oleh keluarga, dan dilarang pulang hanya karena nyawanya terancam. Padahal, saat itu Alina hanya ingin mengunjungi makam kedua orang tuanya setiap akhir pekan. Lin, Han merengkuh Alina tanpa perlawanan. Lelaki itu tidak banyak bicara dan membiarkan Alina terseduh di dadanya. Alina benci pada tangis dan air mata. Dirinya hanya akan terlihat rapuh dan menyedihkan. Namun entah apa dia kesulitan menghentikan seduh sedan. Bukan bermaksud merahasiakan asal-usul dirinya yang sebatang kara di Jakarta. Waktu pertama kenal Han, Alina enggan berterus terang karena takut dianggap penjual kesedihan. Dia tidak mau Han mendekatinya karena iba. Setelah menikah, Alina ingin bercerita, namun lagi-lagi dia dirundung keraguan. Dia tidak siap berbagi kisah pilu itu kepada siapapun. Lagi pula, semenjak dilarang pulang ke Gondosuli, Alina sudah bertekad menghapus semua kenangan di desa itu, termasuk momen indah bersama orang tua. Alina bisa saja datang ke sana dan menuntut semua haknya. Namun waktu dan energinya terlalu berharga jika hanya untuk merebut warisan. Toh di Jakarta Alina tidak pernah kelaparan, meski harus kerja banting tulang. Namun bukan berarti Alina juga melupakan kebaikan warga Gondosuli yang pernah berdonasi untuknya. Demi apapun, Alina akan selalu ingat dengan orang-orang baik itu, termasuk Suratno, pria yang tadi baru saja menelpon Han. Ucapan lembut di kepala membuat Alina menegakkan punggung. Dia berusaha menjauh, tapi Han lebih dulu memegangi bahunya. Satu tangan Han terulur untuk menyeka air mata di pipi Alina. Cerita sama Mas kalau kamu udah siap, Mas bakal dengerin. Mendengar itu Alina mencepek, bibirnya mengerucut sembari menghindari tatapan Han. Dengan entakan yang lebih kuat, dia menyingkirkan tangan Han. Dia sengaja menghindar karena tidak mau tenggelam terlalu dalam pada kisah masa lalunya yang kelam. Han tidak boleh tahu bahwa dirinya pernah tinggal di kandang sapi sebelum akhirnya ditolong oleh mantan pesuruh ayahnya. Nyebelin, kenapa kamu berhubungan sama orang sana? Ketara sekali bagaimana Alina berusaha menyamarkan suaranya yang sengau. Han tertawa sembari menyusul Alina yang menghempaskan tubuh ke sofa. Lelaki itu berlutut di depan istrinya. Kan Mas minta tolong sama mereka juga waktu nyari kamu. Alina mengernyit. Nyari aku? Dia tersenyum sinis. Segitunya kamu nyari aku kayak penting aja. Lin, Han meraih tangan Alina yang buru-buru dilipat depan dada. Jadi sekarang lelaki itu hanya menggenggam udara. Kamu penting banget buat Mas. Penting buat apa nih? Ngurusin kamu tiap hari kayak pembantu. Han menggeleng. Buat jadi teman hidup Mas. Buat jadi penenang hidup Mas. Demi Allah, Mas sayang sama kamu. Alina mencibir sembari memalingkan wajah. Aku tuh udah gak mempan kamu gombalin. Udah deh,
Sekarang kita fokus sama kesembuhan Ciara aja. Tapi habis itu kita pulangkan, Lin. Kita nggak mungkin ninggalin Ciara di panti lagi. Han berkata lebih serius dari sebelumnya. Kalian tanggung jawab, Mas. Dunia akhirat, Lin. Han mengusap kepala Alina yang berbalut kerudung merah jambu. Kalau memang udah betah di sini nggak apa-apa. Kasih tahu Mas, mana rumah yang cocok buat kita. Mas, suara Alina setengah merengek putus asa. Izinkan Mas buat membahagiakan kalian, Lin. Mas mohon, beri Mas kesempatan. Mas, aku tuh... Perempuan itu menunduk gugup saat jemari Han menyentuh pipinya yang mendadak bersemu. Izinkan Mas jadi imam yang baik, Lin. Alina membiarkan saja sewaktu tangan Han beralih untuk menggenggam jemarinya. Dengan suara lirih serupa bisikan, Alina berkata, "Aku butuh waktu, Mas." Karena kondisi Ciara sudah membaik dan Han bisa dipercaya untuk menghentikan dirinya, Alina pamit pulang untuk mengganti pakaian. Perempuan itu berjanji akan segera kembali ke rumah sakit sekalian membeli makan malam. "Gak usah buru-buru, Lin. Ciara anteng kok sama Emas," Alina mengangguk. Sebab itulah dia akhirnya memutuskan mampir ke Sevos untuk menemui Bu Davio. Sembari menunggu Bu Davio yang sedang menerima tamu, Alina memperhatikan bayi-bayi di playground. Dipandanginya wajah-wajah lucu yang bahkan tidak pernah merasakan dekap hangat seorang ayah, bahkan ibu yang telah mengandung dan melahirkan saja tega meninggalkan di tempat ini untuk selama-lamanya. Di antara puluhan balita yang sedang bermain, perhatian Alina tertuju pada bocah yang tersukur setelah sebelumnya belajar berjalan. Karena keterbatasan perawat yang berjaga, bayi-bayi di sana dituntut mandiri sejak dini. Seketika Alina merasa sangat jahat sekali terhadap Ciara. Tidak seharusnya bocah itu menjadi korban atas retaknya hubungan dengan Han. Dulu mungkin Alina bisa meralipi peninggalan Ciara karena harus bekerja agar tidak kelaparan. Tapi sekarang, Han telah menawarkan pertanggungjawabannya. Seluruh isi dunia pasti akan mencekam Alina sebagai manusia paling egois yang hanya mementingkan rasa sakitnya dihianati ketimbang mengabulkan impian Ciara untuk memiliki keluarga yang utuh. Hanya saja, rujuk karena alasan anak bukanlah alasan yang tepat. Alina masih dihantui ketakutan jika suatu hari nanti kembali dihianati Han. "Lin, gimana Ciara?" Bunda Vio sudah menghampiri Alina dan mengajak duduk di bangku warna-warni. "Udah mendingan Bunda, tadi lagi main sama papanya." "Itu alasan Bunda belum ke rumah sakit lagi. Bunda mau Ciara lebih banyak berinteraksi sama papanya." Bunda Vio tersenyum. "Pasti dia khawatir banget ya Lin, makanya langsung terbang ke sini." "Mungkin lagi luang aja Bun." Bunda Vio terkakak pelan. "Apa salahnya sih Lin mengakui kalau suami kamu itu baik dan peduli sama kalian? Kalau tidak peduli mau seluang apapun belum tentu nengokin anaknya Lin." Imbuh wanita itu lagi. "Dia pasti takut Ciara kenapa-napa." Alina menghela napas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. "Itu dia Bun." Dia menoleh ke arah wanita di sampingnya. "Dia gak mau ninggalin Ciara di sini lagi." Alina menunduk sembari menautkan jemarinya di pangkuan. "Aku bingung Bun." Ada jeda sebentar sebelum akhirnya Bu Davio berkata, "Bingung kenapa Lin? Kamu sudah tidak mencintainya." Yang Alina tahu dia sudah mengenyahkan cinta dalam hatinya. Jadi bisa dipastikan bahwa perasaan itu telah hilang. "Sebenarnya Bunda juga ingin mengatakan sesuatu sama kamu Lin. Tapi tolong jangan salah paham. Semua ini demi kebaikan Ciara." Alina paham apa yang akan diutarakan Bunda Vio pasti sudah dipikirkan matang-matang. Jadi dia akan mendengarkan dan menerimanya dengan baik. Terlebih ini menyangkut Ciara. "Kamu tahu betul bahwa rumah ini Bunda hanya mengajarkan cinta kasih tanpa bisa memberikan ajaran agama lebih dalam. Anak-anak di sini beragam Lin, sesuai dengan agama ibu biologis mereka." Dan Bunda Vio menghela napas berat. "Bunda tahu setiap kali membawa Ciara keluar, pasti kamu juga menanamkan nilai-nilai kebaikan sesuai agamamu. Tapi sepertinya akan lebih baik kalau kamu mengajarkannya setiap hari sejak dini." Ini bukan berarti Bunda tidak mau menerima Ciara Lin. Bunda hanya sangat menyayangkan kalau melihat anak-anak harus jauh dari orang tuanya. Mata Bunda Vio meratap ke arah taman, tapi sorotnya seperti sedang menerawang jauh. Yayasan ini berdiri bukan untuk memprovokasi para ibu meninggalkan anaknya. Bukan Lin, Bunda membuka rumah ini karena prihatin banyak anak dibuang. Sebaik apapun Bunda dan mama-mama perawat di sini mengasuh, tetap tidak akan menandingi kehebatan orang tua kandung. Kasih sayang kami memang luas, tapi cinta orang tua tidak terbatas. Seandainya Ciara diasuh oleh ibu tirinya, apa kamu rela Lin?
Pertanyaan Bunda Vio terngiang-ngiang di telinga Alina. Berkelinang di kepala, 1000 kali ingat, 1000 kali pula dia menjawab tidak. Alina tidak akan pernah rela jika Ciara diasuh oleh istri baruhan, entah itu Brenda maupun perempuan lain. Seujung kuku pun dia tidak akan ikhlas. Hanya dengan membayangkan saja, dada Alina bergemuruh. Ini jauh lebih panas ketimbang membayangkan Han bermesraan dengan perempuan lain. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.